Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya? Semoga kalian selalu diberi kesehatan yang barokah, bisa mengikuti pelajaran di semester 2 ini. Berjumpa lagi dengan Ustazah ya. Di semester 2 ini langsung saja Ustazah memulai pelajaran di semester 2 ini. Kita akan mempelajari tentang yang pertama itu bab 1. Kalau di buku paket kalian itu di bab 3, itu kita mempelajari tentang ketergantungan antar ruang dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat. Nah, ketergantungan antar ruang dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat. Yang poin A yang akan kita pelajari pertama kali di semester 2 tentang perdagangan internasional. Apa sih yang dimaksud dengan perdagangan internasional? Nih, perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh orang atau lembaga negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Nah, itu yang dimaksud dengan pengertian perdagangan internasional. Kok bisa dikatakan perdagangan internasional? Nah, itu karena banyak negara, dari beberapa negara. Perdagangan internasional itu menjadi salah satu faktor utama untuk apa? Untuk meningkatkan produk domestik bruto. Nah, itu yang dimaksud dengan pengertian perdagangan internasional. Nah, walaupun atau meskipun terhadap kepentingan ekonomi, sosial, dan politik itu dirasakan beberapa abad belakangan itu sudah ada. Dari dulu itu perdagangan internasional itu sudah ada. Perdagangan internasional itu pun turut mendorong adanya industrialisasi, kemajuan transportasi, globalisasi, terus kehadiran perusahaan multinasional itu juga mendorong adanya itu. Terus selanjutnya kita mempelajari tentang faktornya. Faktor yang mendorong terjadinya perdagangan internasional. Di situ ada beberapa faktor yang mendorong tentang terjadinya perdagangan internasional, yaitu antara lain, satu, dorongan untuk memenuhi kebutuhan yang ada di dalam negeri. Apa sih dorongannya untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri? Salah satu faktor suatu negara melakukan perdagangan internasional adalah karena ingin memenuhi kebutuhan di dalam negerinya. Terus, tidak dipungkiri lagi, kebutuhan manusia antara satu dengan lainnya tidaklah sama. Antara satu dengan yang satunya itu pasti berbeda, itu sudah pasti. Sedangkan di suatu negara rakyatnya banyak, sehingga bisa dibayangkan kebutuhan yang dimiliki sangatlah beragam. Nah, itu di dalam negeri itu pun mulai dari perdagangan, mulai dari kebutuhan itu sudah berbeda-beda antara satu orang dengan orang lain, antara masyarakat satu dengan masyarakat yang satunya itu sudah berbeda. Yang kedua, perbedaan kekayaan sumber daya alam. Perbedaan sumber daya alam ini dimiliki oleh suatu negara dapat menyebabkan terjadinya perdagangan internasional. Karena adanya perdagangan internasional itu tadi, makanya antara orang satu dengan satunya itu kekayaan sumber daya alamnya berbeda. Antara negara satu dengan negara lain itu sumber dayanya juga berbeda. Terus yang ketiga, perbedaan selera. Faktor yang mendorong terjadinya perdagangan sosial tentang perbedaan selera, misalnya mulai dari pakaian, busana, terus busananya bermerek, tidak. Nah, seperti itu termasuk perbedaan selera antara masing-masing individu. Terus yang keempat, perbedaan iklim.
Kalau perbedaan iklim ini bisa dicontohkan iklim Indonesia dengan iklim di Eropa, misalnya seperti itu. Kalau di Indonesia menyebabkan negara kita banyak memproduksi rempah-rempah. Nah, seperti itu, misalnya seperti itu. Itu kalau di Indonesia, iklimnya berbeda. Kalau di Indonesia ketika iklim dingin, ketika iklim panas, nah apa yang barangnya atau dagangannya, nah itu apa saja yang ada. Di situ juga termasuk perbedaan iklim dengan Eropa, misalnya Jepang, terus atau Asia, negara Asia lainnya. Nah, itu kan perbedaan iklimnya juga ada. Terus selanjutnya yang kelima, keinginan untuk memperluas pasar dan meningkatkan pendapatan negara. Kalau keinginan untuk memperluas pasar, ini faktor pendorong yang utama, itu karena negara melakukan perdagangan internasional tidak akan lepas dari unsur ekonomi. Salah satunya faktornya mengapa? Karena negara itu mau melakukan perdagangan internasional untuk memperluas pasar, juga menambah keuntungan bagi negara tersebut. Nah, itu yang dimaksud dengan memperluas pasar, meningkatkan pendapatan negara. Selanjutnya, adanya kelebihan produk di dalam negeri. Salah satu faktornya yang mendorong tentang kelebihan produk yaitu karena pemenuhan kebutuhan akan suatu barang atau produk dirasa sudah cukup. Sehingga apa? Sehingga suatu negara itu bisa mengekspor barang tersebut ke negara lain. Ketika negara kita, misalnya di Indonesia itu produknya kok kelebihan, nah itu bisa diekspor ke negara lain. Maksudnya seperti itu. Terus selanjutnya, keinginan membuka kerjasama dan hubungan politik dengan negara lain. Kalau ini dengan melalui hubungan perdagangan yang akhirnya akan tercipta berbagai hubungan baru. Maksudnya hubungan baru dengan mana? Dengan negara lain. Itu membuka kerjasama, saling bekerja sama antara negara satu dengan negara yang lainnya. Nah, itu dari 7 faktor yang mendorong terjadinya perdagangan internasional. Selanjutnya, manfaatnya. Manfaat perdagangan internasional. Apa saja sih manfaat perdagangan internasional? Yang pertama, yaitu meningkatkan hubungan persahabatan antar negara. Adanya perdagangan antar negara dapat mewujudkan hubungan di antara negara-negara yang mengadakan perdagangan, meningkatkan hubungan. Biar apa? Antara negara satu dengan negara lain itu tidak ada cekcok. Nah, itu makanya untuk hubungan persahabatan antar negara itu ditingkatkan terus. Itu manfaatnya perdagangan internasional yang pertama. Yang kedua, kebutuhan setiap negara dapat tercukupi. Yang ketiga, mendorong kegiatan produksi barang secara maksimal. Yang keempat, mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pasti sudah tahu ini tentang mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Terus yang kelima, setiap negara dapat mengadakan spesialisasi produksi. Misalnya, di setiap negara itu untuk mengadakan spesialisasi produksi dengan memanfaatkan sumber daya alam, tenaga kerja, keahlian secara maksimal, modal, dan sebagainya. Itu yang dimaksud dengan mengadakan spesialisasi produksi. Terus yang terakhir yaitu memperluas lapangan kerja. Dengan meningkatnya hasil produksi, perusahaan akan makin banyak membutuhkan tenaga kerja. Makanya di sini lapangan kerja itu diperluas agar semakin banyak. Nah, barang dan jasa yang dihasilkan juga semakin bertambah. Itu manfaat dari perdagangan internasional. Terus selanjutnya hambatannya. Tadi manfaatnya, sekarang hambatan dari perdagangan internasional. Ada manfaat juga ada hambatan. Kok bisa dikatakan hambatan? Karena apa? Karena regulasi. Regulasi itu peraturan pemerintah yang membatasi perdagangan bebas.
Yang pertama hambatannya perbedaan mata uang negara. Otomatis itu antara negara satu dengan negara yang satunya itu pasti mata uangnya berbeda. Misalnya dengan Indonesia dengan Amerika Serikat, misalnya seperti itu. Nah, itu sudah sangat berbeda. Terus jaraknya antara rupiah dengan mata uang di Amerika itu kan sudah berbeda. Makanya dari perbedaan mata uang itu termasuk dari hambatan perdagangan internasional. Terus yang kedua, kebijakan ekonomi suatu negara. Itu kalau selain nilai mata uang, itu di setiap negara juga memiliki sistem kebijakan ekonomi yang berbeda antara satu sama lain. Apa sih kebijakan yang berbeda itu? Nah, terkadang itu penerapan antara memengaruhi perdagangan internasional, terus menghambat prosesnya perdagangan yang sedang berjalan. Seperti ini contohnya, menetapkan kebijakan mengenai pembatasan jumlah barang yang diimpor atau jumlah barang yang diekspor. Nah, itu termasuk kebijakan ekonomi suatu negara. Terus yang ketiga, kualitas sumber daya yang rendah. Yang keempat, kebijakan tarif yang ditetapkan. Contohnya apa? Kalau ini kebijakan tarif yang ditetapkan itu pengecekan barang impor. Biasanya seperti itu. Oleh petugas bea cukai itu ketika diadakan pengecekan barang impor itu termasuk kebijakan tarif. Pasti ada tarifnya itu yang ditetapkan. Berapa? Ketika akan ke luar negeri, ke negara mana itu pasti kebijakan tarif itu berbeda. Itu termasuk hambatannya. Terus selanjutnya kebijakan non-tarif. Kalau kebijakan non-tarif ini termasuk peraturan di dalam sebuah perdagangan, kecuali pajak yang masuk dapat menyebabkan perubahan nilai serta membuat manfaat dari perdagangan internasional menjadi berkurang. Contohnya apa? Kebijakan non-tarif itu contohnya pembatasan jumlah barang yang diimpor, larangan impor, terus pengaturan teknis pada barang impor. Nah, itu termasuk kebijakan non-tarif. Selanjutnya, pembayaran antar negara cukup sulit dan memiliki resiko yang besar. Otomatis itu sudah termasuk hambatan dari perdagangan internasional. Kalau tentang masalah pembayaran dengan negara lain, antara negara satu dengan negara yang lainnya, itu termasuk dilihat dari kita membaca aja sudah termasuk hambatan dari perdagangan. Terus selanjutnya penerapan subsidi. Yang kedelapan, keamanan suatu negara yang tidak terjamin. 9. Kualitas barang yang diperjualbelikan buruk. Nah, kalau kualitas barang yang diperjualbelikan buruk, ini akan menentukan kesuksesan dari perdagangan internasional. Kualitasnya itu baik atau buruk. Kalau kualitasnya buruk itu sudah menentukan sukses atau tidaknya perdagangan internasional. Nah, seperti itu. Terus selanjutnya kebijaksanaan impor di setiap negara. Kalau tentang kebijakan impor di setiap negara, ini biasanya itu untuk melindungi hasil produksi negaranya sendiri. Seperti itu. Tidak ada negara yang menginginkan jika produk-produknya tersaingi dengan produk lainnya yang berasal dari luar negeri. Itu tidak ada. Makanya di situ kebijakan impor di setiap negara itu pasti ada. Itu termasuk hambatan. Karena apa? Kok tidak ada negara yang menginginkan produknya tersaingi? Karena tentunya di setiap negara itu memiliki kebijakan tersendiri agar dapat melindungi barang-barang yang diproduksi dari dalam negeri, termasuk dari kebijakan mengenai tarif impor itu tadi. Nah, itu dari kebijakan impor di setiap negara. Terus yang terakhir, nilai tukar mata uang yang terus berubah-ubah. Nah, ini loh yang hambatan yang sangat terlihat ketika
Kurs naik atau kurs turun, ketika kita mempelajari dulu tentang kurs kelas 8, itu kita mempelajari tentang kurs naik dan turun. Nah, ini yang termasuk hambatan perdagangan internasional yang sangat terlihat ketika nilai tukar mata uang yang terus berubah-ubah. Nah, ini makanya di sini termasuk hambatan pada perdagangan internasional karena ketidakstabilan dari nilai tukar mata uang itu tentu membuat pedagang internasional mengalami kesulitan dalam menentukan harga dari produk yang diperjualbelikan. Nah, itu termasuk hambatan dari perdagangan internasional. Ini pelajaran kita tentang perdagangan internasional. Tadi ada pengertiannya, ada manfaatnya, ada faktornya, dan ini yang terakhir hambatan dari perdagangan internasional. Ini pelajaran kita pertemuan pertama. Nah, ketika kalian belum paham dengan apa yang dijelaskan di YouTube, kalian bisa membaca buku paket yang bab 3, itu kalian pelajari lagi untuk belajar lebih giat lagi. Terus jangan menyepelekan. Yang penting kalian itu sering membaca buku, insya Allah kalian akan paham sendiri tentang materi ketika kalian melihat YouTube. Ketika kalian sudah membaca terlebih dahulu sebelum kalian mendengarkan YouTube yang diajarkan Ustazah, insya Allah kalian sudah paham ketika kalian mau membaca itu. Alhamdulillahi jazakumullahu khairah. Cukup sekian pelajaran dari Ustazah. Apabila banyak salah, kurang bisa dipahami, Ustazah minta maaf. Jaga kesehatan, semoga segera bisa bertemu dengan pelajaran tatap muka dengan para ustadz ustazah dan teman-teman semua. Amin. Alhamdulillah jazakumullahu khairah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.